lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram, udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya. Jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini.
Oke, kita masak sampai mateng ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya.
Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan
cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak.
Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget.
Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan, jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar, jumbo yang dijual di frozen food. Tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai.
Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat.
Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja.
Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng.
Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown. Untuk buka puasa juga enak. Cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai.
Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram, udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil. Kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya.
Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya.
Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan
cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak.
Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih, tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut, kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget.
Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan, jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai.
Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat.
Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian
minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu, dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon, lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan, jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya, dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng.
Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown. Untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai.
Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram, udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya.
Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya.
Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman.
Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung. Garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget.
Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya.
Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar, jumbo yang dijual di frozen food. Tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng.
Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung. Garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya.
Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh.
Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu, dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon, lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan, jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya, dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini, dan saya tusuk ya sosisnya.
Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown. Untuk buka puasa juga enak. Cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu. Biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung. Garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh.
Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya. Jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil. Kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau
saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya.
Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala Dapur Lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini, dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, gak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih, tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai
multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke, kita masak sampai mateng ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan
semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik
biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya. Jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya.
Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil. Kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah seperti ini dia hasilnya.
Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar, jumbo yang dijual di frozen food. Tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya.
Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian.
Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama
pertama sediakan dada ayam ya, saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu, dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon, lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya, dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya, dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus.
hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala Dapur Lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini, dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, gak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai
multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke, kita masak sampai mateng ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan
semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya.
Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya.
Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil. Kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah seperti ini dia hasilnya.
Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya.
Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian.
Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus.
hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala Dapur Lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai
multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan
semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar, jumbo yang dijual di frozen food. Tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya.
Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya. Jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya.
Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri. Di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah seperti ini dia hasilnya.
Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar, jumbo yang dijual di frozen food. Tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya.
Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian.
Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke. Cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus.
hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala Dapur Lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini, dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya, dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman. Tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram, udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya. Jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL
24 mp ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai mateng ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya.
Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman. Minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari IDLEF yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya
dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah matang, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman.
Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon, lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya. Lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat.
Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung.
Ini untuk wattnya kecil antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya, lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah, seperti ini dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih, tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya.
Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya untuk pelengkapnya, lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya. Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman, mirip kayak sosis yang
besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala Dapur Lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman, karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini, dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya, dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah, biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini.
Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang, di sini aku pakai 200 gram, udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja, kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak. Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Nih tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini.
Oke, kita masak sampai mateng ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk 1/4 sendok teh. Kaldu jamur 1/4 sendok teh. Gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu. Dan ini cetakannya ada kuasnya juga dari silikon. Lalu ada plastik piping bag ya. Untuk pelengkapnya lumayan banget. Untuk cetakannya teman-teman bisa lihat detailnya ya. Tuh kan. Jadi kita bisa membuat sosis sendiri di rumah yang sehat, tanpa pengawet, dan pastinya aman untuk anak dan keluarga tercinta. Oke, selanjutnya kita siapkan plastik piping bagnya ya. Dan kita masukkan adonan semuanya ya ke dalamnya. Oke, selanjutnya kita olesi cetakannya dengan minyak goreng ya.
Lalu kita potong bagian ujung plastik piping bagnya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nanti akan kita rapikan ya. Oke, setelah itu kita boleh tutup, kita rapatkan ya. Baru kemudian kita panaskan dandang atau panci pengukus, lalu kita kukus hingga matang. Saya kukusnya kurang lebih 20 menit. Dan bisa dilihat hasilnya ya teman-teman. Ini tadi terlalu penuh ngisinya ya, jadi ada meluber ke samping, tapi nggak masalah. Masih cantik bentuknya ya teman-teman. Mirip kayak sosis yang besar-besar jumbo yang dijual di frozen food, tapi ini rasanya jelas lebih enak ya. Oke, sangat mudah banget membuat sosis sehat rumahan ala dapur lagi. Ini bisa langsung dimakan ya teman-teman karena ini udah mateng. Tapi kalau teman-teman mau buat sosis goreng juga bisa, atau sosis bakar juga bisa ya teman-teman. Rasanya enak banget. Nah, karena anak-anak maunya digoreng, jadi saya siapkan tusuk sate seperti ini dan saya tusuk ya sosisnya. Ini enak banget untuk cemilan saat lockdown, untuk buka puasa juga enak, cemilan setelah taraweh pun mantap juga ya. Oke, selanjutnya akan kita kerat-kerat ya. Dibuat kayak spiral gitu ya, dikerat. Lalu kita tarik memanjang gitu, biar cantik saat digoreng ya. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Ini tadi hasilnya ada 8 buah ya teman-teman. Oke, yang kita goreng 5 buah karena kita itu berlima sekeluarga. Jadi langsung aja kita goreng. Sekali lagi saya infokan, kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, misalnya bisa jadi 10 atau 15, itu boleh ditambahkan tepungnya ya. Jadi tepungnya boleh ditambah. Kalau tepungnya ditambah, otomatis garam juga ditambah ya teman-teman, minyak gorengnya juga ditambah biar dia itu teksturnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita boleh balik-balik biar matangnya merata ya. Ini beneran wangi banget, lebih wangi dari sosis yang beli di luaran ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan lebih dulu sebelum nanti kita akan sajikan. Langsung aja kita sajikan. Ini bisa dinikmati dengan
cocolan saus sambal atau saus tomat, atau bisa langsung dimakan ya teman-teman. Bisa juga untuk lauk makan nasi karena rasanya memang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bentar lagi anak-anak masuk sekolah minta dibekelin yang enak-enak. Oke, langsung aja siapin wortel 2 buah, langsung aja diserut seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bahan yang lain ya. Oke, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram. Ini udah di fillet ya teman-teman, tapi kulitnya aku pakai. Kemudian ada udang. Di sini aku pakai 200 gram. Udah dikupas dan dibuang kepalanya ya serta kulitnya. Untuk bawang putih udah digeprek 3 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram 1 sendok teh. Kemudian minyak wijennya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh juga. Kemudian ada putih telur 1 butir aja ya, dimasukin sekalian. Kemudian kita tutup dan proses sampai halus ya. Untuk penggilingnya di sini aku pakai electric food processor dari ID Life yang tipe IL222 ya. Ini kapasitas 2,1 liter. Super bagus banget, bisa menghaluskan aneka bahan seperti ayam, ikan, daging. Untuk bumbu-bumbu, untuk buah-buahan juga bisa ya. Dan ini juga bisa untuk mengaduk tepung. Ini untuk wattnya kecil, antara 200 sampai 800 watt. Sudah dilengkapi dengan termostat juga, jadi aman, nggak takut gampang kebakar ya. Lebih awet pastinya. Oke, sebentar aja udah halus, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan daun bawang, ini pakai 1 batang aja. Sebenarnya boleh sih nggak dihaluskan, tapi di sini aku mau haluskan aja kasar-kasar gitu ya. Tambahkan tepung kanji, di sini aku pakai 10 sendok makan. Kemudian untuk wortel yang diserut aku masukin separuh dari yang tadi kita serut ya. Oke, cukup dicampurkan aja, jadi nggak sampai halus-halus banget untuk wortelnya, jadi nanti ada tekstur kasar-kasar dari sayurnya ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Oke, lanjut kita akan siapkan kulit dimsum. Boleh buat sendiri, di sini aku beli jadi aja ya, simple dan harganya juga murah banget. Lanjut kita kasih isian secukupnya aja. Untuk ukuran besarnya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau mau hasilnya banyak dibuat kecil-kecil, kalau mau isinya dikit nanti hasilnya gede ya. Nah seperti ini, dilipat-lipat bagian pinggirnya dan dikasih parutan wortel di bagian atasnya. Dah cakep deh. Untuk topping sih bebas, boleh pakai stick wrap, boleh pakai sosis, boleh pakai parutan wortel ya teman-teman. Sesuai aja dengan selera anak-anak.
Oke, sangat gampang banget. Jadi biar anak-anak nggak jajan sembarangan, kita bisa buatin bekal sendiri dari rumah seperti ini. Ini sehat dan pastinya enak ya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Ini tambahkan stick wrap seperti ini ya. Dan hasilnya melimpah ruah seperti ini, sangat banyak. Lanjut kita bisa kukus di panci pengukus sampai matang ya. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus dan lain-lain. Super bagus banget. Di sini aku kukusnya selama kurang lebih 30 menit ya, atau sampai matang, sesuaikan dengan panas kompor masing-masing. Beneran harum banget ini. Oke. Kita masak sampai matang ya. Setelah mateng, ini dia hasilnya. Asli menggugah selera aromanya. Oke, langsung aja kita angkat dan sajikan dalam piring ya. Untuk pelengkapnya boleh pakai saus sambal atau saus bikinan sendiri ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini maunya yang praktis aja ya teman-teman. Mantul banget. Sangat gampang banget kan? Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama sediakan dada ayam ya. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Selanjutnya kita cuci bersih dan kita potong-potong ya. Selanjutnya masukkan ke dalam chopper bersama 1 butir telur, tapi saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian minyak goreng saya pakai kurang lebih 4 sendok makan. Lalu garam setengah sendok teh. Merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur seperempat sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kalau ada boleh tambahkan bawang putih bubuk ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Gini aja langsung di blend hingga halus. Nah, seperti ini dia hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Saya pakai kurang lebihnya 2 sendok makan. Kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, tepungnya boleh ditambah ya. Selanjutnya kita campurkan hingga merata. Nah, selanjutnya kita siapkan, ini ada cetakan sosis dari silikon ya teman-teman. Jadi kita mau bikin sosis ayam yang sehat ala-ala rumahan gitu, dan ini cetakannya ada kuasnya